menarik Pak untuk ditelusuri lebih lanjut ya tentang Omnibus Law. Jadi sebenarnya substansi apa sih yang pemerintah keluarkan terkait Omnibus Law ini? Kan katanya ada RUU Cipta Kerja, terus juga ada RUU Perpajakan. Nah, itu tuh sebenarnya maksudnya tuh apa sih, isinya itu apa gitu Pak? Ya, kalau yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sekarang ada 2 rancangan undang-undang Omnibus Law, yaitu yang pertama adalah Cipta Kerja, yang kedua adalah Perpajakan. Ya. Nah, ini memang sebenarnya agak ada kritik juga kita ya terhadap pemerintah karena ini agak melebar ya. Karena kita tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita lihat dari latar belakangnya kan dengan merujuk kepada pengalaman yang 5 tahun ke belakang, ada 16 paket kebijakan, ada hambatan di investasi, kan sebenarnya bicaranya tentang investasi, tentang kemudahan berusaha, ya tentang perizinan. Tapi kemudian ujuk-ujuknya nanti kita bisa lihat nanti cipta kerja itu melebar, ya banyak sekali cakupan di sana yang nampaknya tidak semuanya hanya fokus kepada persoalan investasi, atau persoalan kemudahan berusaha itu tadi. Ya. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaannya Pak Tia, ini apa saja yang sudah dipersiapkan? Satu adalah Cipta Kerja, yang kedua adalah Perpajakan. Nah, Cipta Kerja ini ada 11 klaster. Oke, banyak ya Pak ya? Banyak, 11 klaster ini. Banyak, saya juga nggak hafal, tapi di dalamnya itu ada persoalan perizinan. Ya, perizinan berusaha. Perizinan ini sebenarnya merefer kepada yang 16 paket yang banyak sekali kontennya mengenai perizinan. Kemudian persoalan UMKM juga ada di sana, ya. Kemudian kemudahan berusaha juga ada di sana, mengenai buruh Pak di situ juga. Ketenaga kerjaan juga ada di sana, persoalan pertanahan juga ada di sana, kawasan ekonomi juga ada di sana. Jadi ini yang saya sebutkan tadi meluas, melebar. Ya. Nah, ini yang saya kira yang memunculkan banyak sekali pro dan kontra itu di sana. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada pengalaman di negara lain, sebenarnya Omnibus Law itu kan sifatnya penyederhanaan. Ya. Kan konsep utama dari Omnibus Law itu penyederhanaan tadi, agar supaya yang tadinya tumpang tindih itu bisa diselaraskan, ya, dengan cara yang menyederhanakan, ya, yang mana yang dianggap tumpang tindih, ya pasal-pasal yang ada di undang-undang lain yang dianggap tidak selaras itu dipangkas, ya, disederhanakan, diubah atau dicabut, ya. Bahkan dihilangkan. Ya, bahkan dihilangkan. Nah, tapi fokusnya adalah dalam konteks apa yang menjadi tema dari Omnibus Law-nya. Nah, kalau kita merujuk misalnya Filipina, dia fokus pada investasi. Oh, jadi setiap negara tuh punya fokus Omnibus Law sendiri gitu ya. Kemudian kalau di Vietnam misalnya itu fokusnya pada perpajakan, ya udah fokus di situ. Gitu. Nah, ini yang menjadi kritik kita kalau fokusnya kita kebanyakan Pak Indonesia terlalu luas, terlalu lebar. Dan kemudian nanti kita bisa bicara tentang yang disebut dengan free rider dan sebagainya. Itu ya Pak. Nah, ini kan masalah terkait pro dan kontra nih Pak di masyarakat. Ini kan ada beberapa pasal yang katanya tuh, wah ini menjatuhkan buruh, wah ini mendukung banget investor, apalagi investor asing gitu Pak. Yang ada pasal 88, terus juga ada pasal 166 tentang katanya penguasaan daerah itu jadi dihambat sama pemerintah gitu. Nah, menurut Bapak tuh seperti apa sih Pak pasal itu? Iya, kalau saya sih melihatnya persoalan utama dari Omnibus Law itu adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Memang tidak ada komunikasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga di bawahnya gitu. Minim sekali sebenarnya. Dalam setiap proses penyusunan undang-undang itu ada proses melibatkan banyak pihak, stakeholders, ya, masyarakat, para tokoh, ya, lembaga-lembaga, ya, baik itu lembaga akademisi, ya, serikat buruh dan sebagainya, itu biasanya diajak serta. Ya. Nah, kalau kita lihat balik ke proses yang sudah berjalan, ini kan proses Omnibus Law ini saya lihat terlalu buru-buru. Ya, 100 hari harus jadi kan kata Pak Jokowi gitu Pak. Itu keburu nggak Pak? Dulu ya, tahun lalu itu ditargetkan bulan November udah jadi. 2019. Hanya dalam waktu 3 bulan Omnibus Law ditargetkan harus jadi. Masa periode Pak Jokowi yang lalu. Pertama. Ya. Ternyata nggak selesai, nggak beres. Baru mundur masuk lagi DPR sekarang. 12 Februari Ya, kan kemarin 12 Februari. Berarti kan periode proses penyusunan rancangan undang-undangannya itu sangat cepat. Ya, dikebut. Ya. Nah,
dengan cara yang sangat cepat itu akhirnya proses komunikasinya itu terabaikan. Ya. Jadi tidak mengajak banyak pihak untuk berkomunikasi, dilibatkan di dalam penyusunan draft. Ya. Naskah akademiknya itu akhirnya boleh dikatakan tidak cukup komplit, ya, tidak cukup karena gini, penyusunan undang-undang itu kan sebenarnya ada jiwanya, ada filosofinya yang tertuang di dalam sebuah naskah akademik. Ya. Naskah akademik itu namanya juga akademik, biasanya disusun oleh melibatkan banyak orang-orang akademik ya, sehingga filosofi atau soul dari undang-undang itu kuat. Nah, coba bayangkan ya, undang-undang cipta lapangan kerja, ya, cipta kerja ya, bukan cipta lapangan kerja deh, karena cilaka bahaya Pak jadinya nanti. Undang-undang draft undang-undang cipta kerja itu merevisi atau mengganti, menghapus ya, ada lebih dari 70 undang-undang, lebih dari 1.400 pasal. Ya, coba. 100 hari itu gimana ya Pak? Ya, itu pertama 100 hari. Yang lebih utama lagi yang harus dipertimbangkan adalah setiap undang-undang itu, setiap pasal di dalam sebuah undang-undang itu ada backgroundnya, ada filosofinya. Kenapa undang-undang ada itu argumentasi ada, gitu kan, di dalamnya, ya. Dan itu saling kait-mengkait dengan pasal-pasal lain yang ada di dalam undang-undang itu. Nah, coba bayangkan sekarang itu diambil, diubah, diganti, ya, dihapus juga kan? Dihapus, masuk di dalam sebuah undang-undang baru, ya, Omnibus Law itu tadi, yang naskah akademiknya nggak kuat, ya itu kan bahaya satu hal, juga kan? itu satu hal, ya. Ya ini yang kemudian tanpa komunikasi dengan naskah akademik yang sangat kurang di dalam penyusunan, membangun jiwanya, membangun filosofinya. Nah, ini yang kalau menurut saya menjadi penyebab banyak pro kontra, begitu banyaknya banyak kontra. Pronya udah nggak kedengaran lagi sekarang ini. Ketutup sama yang kontra ya Pak? Ya, lebih ketutup sama yang kontra. Yang pro lebih banyak di sisi pengusaha. Di luar pengusaha hampir semuanya boleh katakan sudah buruh, kontra. Pemda itu buruh, udah semuanya kontra, udah kontra. Nah, ini akibat dari pemerintah yang tidak cukup membuka ruang komunikasi di dalam penyusunannya. Berarti komunikasi itu satu patokan yang harus diambil dahulu oleh pemerintah gitu. Iya. Batunya tuh di situ harusnya. Gitu. Seharusnya iya. Nah, kalau menurut saya ini mungkin, tapi menurut saya besar sekali terlihat, ya, nampak sekali terlihat pemerintah overconfidence dalam hal ini. Ya. Dengan Pak Jokowi bilang pokoknya 100 hari pasti jadi, itu ya, udah pertama overconfidence yang menyebab overconfidence adalah niat baik. Ya, seringkali itu kita memang kalau udah niat baik, itu kita confident kan, alah ini kan niatnya baik, semuanya ayolah, ikutlah gitu. Nah, itu yang pertama, niat baik itu membuat overconfidence. Yang kedua itu adalah pemerintah yang disupport oleh parlemen yang terlalu kuat. Ya, karena sekarang ini semuanya sudah alainya atau sudah masuk ada di koalisi presiden, koalisi presiden semua, koalisi pemerintah semua, sehingga niat baik yang dijadikan batu pertamanya, dan kedua posisi pemerintah yang dengan parlemennya banyak yang kuat, lebih mendukung ini menyebabkan pemerintah overconfidence bahwasanya ini akan smooth, akan jalan lancar. Tapi sepertinya pemerintah lupa, mirip dengan undang-undang KPK, revisi KPK, ya, smooth di parlemen tapi ditolak di masyarakat. Nah, khawatirnya ini Omnibus Law akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena niat baik itu tidak didukung dengan cara yang benar. Karena ya. komunikasi Karena tadi yang komunikasinya bermasalah kurang. tadi ya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari substansi, ya pemerintah punya argumentasi di setiap detail dari setiap undang-undangnya, pasalnya sebenarnya dia punya argumentasi. Tapi masyarakat kan menangkapnya itu secara parsial Pak. Jadi yang kelihatannya buruk, kedengeran orang buruk, wah ini nggak bagus nih. Bahkan nggak enak ngomongnya, masyarakat itu nggak ngerti aja, dia udah nolak dulu sekarang. Ini membuktikan juga bahwa komunikasinya kurang. Edukasi, sosialisasi, komunikasi itu kurang di masyarakat. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini kan sekarang dalam proses sebenarnya sosialisasi dan komunikasi. Ya. Apa yang sudah ada di draft rancangan undang-undang itu masih bisa dikoreksi lagi. Ya. Tapi ini yang seharusnya menjadi PR yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, bagaimana mengkomunikasikan semua yang ada di dalam draft rancangan undang-undang Omnibus Law. Pesannya adalah Omnibus Law itu didasari oleh sebuah niat baik. Niat baik, oke. Harus dilakukan dengan cara yang baik. Oke.
kita lagi ini kan. Jatuh. Mang, awas, Mang. Oh, masuk dulu. Kayak ini kayak gini kan jadi Masuk, TikTok. Mang, masuk, Mang.